Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, setelah pada beberapa hari terakhir kita sudah memulai mempelajari tafsir surat ke-18, yaitu surah atau surat Al-Kahfi. Yang sudah kita pelajari bersama adalah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, yaitu ayat yang berbunyi sebagaimana sudah kita sama-sama lihat, untuk mengulas secara ringkas 10 ayat ini, dan saya harap selesainya 10 ayat surat Al-Kahfi ini para pendengar-pendengar yang terutama berada di masjid ini sudah hafal semua. Ada yang mau hafal sini? Silahkan baca di sini. Berani salah satu tampil sini? Ada? Ayo, siapa? Gak ada? Pak Iris? Gak ada? Siapa ya? Kok santri-santri utama kok pada gak ada semua ini? Ya sudah, kalau tidak ada maka saya terpaksa mengulang sendiri. Bolak-balik ngaji dewe. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini ayat-ayat ini penting sekali untuk kita ketahui. Karena ada keutamaannya membaca atau menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Begitu juga nanti setelah ini kita akan mempelajari 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi awal dan akhir dulu kita pelajari, habis itu kita pelajari tengah-tengahnya. Nah, ini sistem baru dalam pelajaran tafsir kita. Kita mulai dari ayat-ayat yang penting, sangat penting, bukan penting semua ayat itu penting, tapi ayat-ayat yang sangat penting untuk segera diketahui dan dihafal, ya. Maka mari kita lihat 10 ayat yang pertama, yang mungkin sebagian di antara kita ada yang tidak hadir karena halangan, maka mudah-mudahan pengulangan ini bermanfaat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Ini 4 ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh manusia, walaupun ada manusia yang tidak mempercayainya sebagai Tuhan mereka, berfirman dalam surat ke-18 surat Al-Kahfi, dari ayat-ayat atau surat-surat yang ada dalam Al-Quran,
pada surat Al-Kahfi ayat yang pertama, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji hanya untuk Allah. Alladzi, yang Allah itu anzala, telah menurunkan ala kepada abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kepada hambanya Alkitab itu, Al-Quran itu, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan baginya kebengkokan. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalam Al-Quran itu tidak ada ajaran yang bengkok, enggak ada kebengkokan di sana. Qayyimah, dia itu mengandung ajaran yang lurus. Al-Quran atau Alkitab itu jalan yang lurus. Liyunzira, Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan berupa ba'san syadida, azab yang keras, azab yang berat, azab yang amat sangat berat. Min ladunhu, dari sisinya, dari hadapannya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman atau belum mau beriman. Ingat, mereka akan diancam, mereka akan dikenai oleh Allah azab yang berat, yaitu azab di akhirat nanti, bukan di dunia. Yang kedua, wayubasyira, dan Al-Quran diturunkan untuk memberi kabar gembira al-mu'minina, kepada orang-orang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mereka selalu beramal soleh, selalu berbuat baik dalam hidupnya. Apa kabar gembiranya? Anna, bahwasanya lahum, untuk mereka, ajran hasana, ganjaran yang baik, balasan yang baik, pahala yang baik. Yang dimaksud dengan ajran hasanah sudah diterangkan, itu adalah al-jannata, surga. Ya. Lalu kata Allah, setelah Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada hambanya yang bernama Nabi Muhammad SAW, tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman bahwa mereka akan mendapatkan adab yang berat. Dan sekaligus ayat Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang selalu beramal soleh dalam hidupnya, bahwa bagi mereka, untuk mereka akan ada ganjaran yang baik, yaitu surga. Makisina, mereka orang-orang yang bertempat tinggal, yang tinggal fihi, di dalamnya dalam ajran hasanah, maksudnya ya, dalam surga. Abada, selama-lamanya, abadi. Lalu yang kedua, yang ketiga, maksud diturunkannya Al-Quran ke dunia ini adalah untuk apa? Wayundhira, dan untuk memberi peringatan kepada alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada, Allah mempunyai anak. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran yang ketiga menurut surat ini, ayat ini, untuk memberi peringatan kepada manusia bahwa yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Hei manusia, berhentilah kamu dari mengatakan, dari berkata bahwa Tuhan itu punya anak. Itu omongan yang enggak benar itu. Ini Allah bilang sendiri loh, ini bukan aku loh. Aku cuma membacakan aja. Ya, kamu jangan bilang Tuhan punya anak loh, kamu nanti kena azab loh. Masuk neraka loh kamu. Ya. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir, semua yang mengatakan Tuhan punya anak, siapapun mereka, baik dari golongan Nasara, Yahudi, Nasara maupun orang musyrik Mekah, sama saja diberi peringatan dengan Al-Quran ini. Ya, kemudian pada ayat yang kelima, malahum bihi min ilm, tidak ada bagi mereka dengannya dari sesuatu ilmu.
Maksudnya mereka yang berkata Tuhan punya anak itu tidak punya ilmunya, tidak ada ilmunya, asal ngomong aja. Padahal kita dijajari oleh Allah, oleh Islam untuk ngomong itu berdasarkan ilmu. Berbicara pakai ilmu, ngomong pakai ilmu, pakai pengetahuan. Tahu baru kita ngomong, enggak tahu jangan ngomong, gitu loh Pak. Itu Islam mengajari kita begitu. Apalagi tentang agama, ngomong tentang agama harus pakai ilmu, jangan sembarangan. Ya, kita mau bicara tentang agama harus punya ilmu agama. Bicara tentang kedokteran harus punya ilmu kedokteran. Bicara tentang bom nuklir harus belajar ilmu tentang nuklir. Ya, berbicara tentang ekonomi kita harus tahu tentang ekonomi. Itu Islam mengajari kayak begitu. Bicara tentang matematika ya harus belajar matematik. Kalau nggak belajar matematik nggak bisa ngajari anak-anak kita ilmu matematika. Ilmu yang paling aku nggak sukai itu. Ya. Kemudian mau bicara tentang hukum harus tahu ilmu hukum, harus belajar dulu tentang hukum. Mau bicara tentang pemerintahan harus tahu ilmu pemerintahan. Mau jadi presiden harus tahu jadi presiden. Harus punya ilmunya dulu baru jadi presiden. Ini enggak jadi dulu baru tahunya belakangan. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka yang berkata Tuhan punya anak itu tidak ada ilmunya kata Allah. Walali abaihim. Jadi malahum bihim min ilmin, tidak ada untuk mereka dengannya dari sesuatu ilmu. Walali abaihim, dan tidak pula bagi nenek moyang mereka. Ya, dan nenek moyang mereka yang mengajari anak-anaknya bahwa Tuhan punya anak itu nggak ada ilmunya juga. Bapak ibunya nggak ada ilmunya, nggak pernah lihat Tuhan punya anak kapan, di mana melahirkannya. Ya, terus tasmiahnya kapan, nggak ada. Ya ada ilmunya, pengetahuannya itu nggak ada. Memang itu karangan orang. Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Al-Quran nggak ada ngomong bahwa dia punya anak, nggak ada. Itu ya. Lalu kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besarlah kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Orang yang berkata Tuhan punya anak itu mengatakan perkara yang besar. Ya, itu suatu perkara yang besar, ucapan yang besar, resikonya, akibatnya nanti di akhirat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Lebih jelas lagi Allah mengatakan iyakuluna illa kadziba, tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan, kebohongan. Jadi ini Allah yang bilang dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 5 bahwa kalau ada manusia berkata bahwa Tuhan punya anak, itu omongan mereka dusta, bohong. Masya Allah. Nah ya, ini Al-Quran tuh ya, saya bicara tentang Al-Quran, saya tidak berbicara tentang agama apapun. Saya bicara tentang Al-Quran, yang saya sampaikan ini adalah Al-Quran, firman Allah, firman Tuhan. Jadi jangan salahkan saya, salahkan Al-Quran ini kalau saudara mau nggak senang dengan pernyataan ini ya. Lalu kata Allah pada ayat berikutnya, fala allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Fala allaka, maka boleh jadi barangkali engkau Muhammad bahi'un nafsaka, engkau orang yang akan mencelakakan dirimu, membinasakan dirimu, ala atharihim, atas jejak-jejak perbuatan mereka, illam yu'minu, ketika mereka tidak mau beriman, bihadzal hadis, kepada omongan ini. Jadi orang yang tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada omongan ini, omongan Allah ini, ayat-ayat Allah ini, ya, itu Nabi kita bersedih ketika tahu ada orang-orang Mekah tidak percaya kepada apa yang beliau sampaikan. Nabi sedih. Lalu Allah menegur Nabi, Muhammad, kamu jangan sedih. Orang nggak mau dengar omongan kamu, jangan sedih kamu. Ngomong aja kamu tiap hari. Seperti aku di sini tiap hari ngomong.
Didengar sama orang atau enggak didengar dan diamalkan atau tidak, itu bukan urusanku. Itu urusan sampean sama Allah. Urusan saya cuma menyampaikan Al-Quran, menerangkan Al-Quran berdasarkan ilmu. Karena saya sudah belajar ilmu Al-Quran ini. Sudah belajar, benar-benar belajar. Tidak sekedar ngomong, tidak sekedar menyampaikan. Saya sudah belajar ilmunya, tahu ilmunya, baru saya berani menyampaikan. Ya. Maka boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu karena melihat mereka tidak percaya kepada omongan ini, ya. Asafa, karena dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah. Engkau mungkin marah Muhammad kepada orang-orang tidak mau percaya kepada Al-Quran. Engkau mungkin sedih Muhammad kepada orang-orang tidak mau percaya kepada Al-Quran. Tapi jangan begitu Muhammad. Tugas kamu itu hanya menyampaikan saja. Sebagaimana tugas para ulama, tugas para ustadz, tugas para habaib itu hanya menyampaikan saja, tidak lebih dari itu. Ya. Lalu Allah berbicara setelah menghibur Nabi kita Muhammad. Ingat ya, dalam menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia, yang tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada manusia yang tidak mau beriman bahwa mereka akan mendapatkan adab yang berat di akhirat nanti, dan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga. Saya ulangi ya, tujuan diturunkannya Al-Quran menurut Al-Kahfi awal-awal ayat ini untuk memberi peringatan kepada manusia yang tidak mau beriman bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih di akhirat nanti. Yang kedua, untuk memberi peringatan atau memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga. Yang ketiga, untuk memberi peringatan kepada manusia yang berkata bahwa Tuhan punya anak, ya. Mereka tidak ada ilmunya itu, enggak ada ilmu pengetahuan tentang itu. Demikian juga nenek moyang mereka. Nah, engkau Muhammad dalam menyampaikan Al-Quran ini nanti akan menemui kesulitan, akan menemui tantangan, akan menemui bantahan. Mereka banyak yang tidak percaya kepada engkau Muhammad. Nah, kamu jangan sedih kalau ada orang tidak mau menerima kepada omongan ini. Kenapa? Lalu Allah kasih tahu kepada kita, sebabnya Nabi kita dilarang bersedih hati. Karena beliau hanya ditugasi oleh Allah membacakan, menyampaikan dan menerangkan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia. Lalu Allah mengajak semua manusia, baik Nabi Muhammad SAW maupun kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia, Allah sampaikan kepada mereka semua dengan firman ayat yang ke-7 sampai ayat 10 ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami Allah ja'alna, kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa saja yang ada di atas bumi ini, zinatan laha, perhiasan baginya. Jadi seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi ini itu adalah hiasan bumi. Allah bikin gunung, itu jadi hiasan bagi bumi. Allah bikin laut, itu hiasan bagi bumi. Allah bikin apa lagi ya? Ada emas, ada tambang emas, ada mutiara, ada permata, itu juga hiasan bagi bumi. Bukan hanya itu, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan yang banyak bermacam-macam, beraneka ragam yang indah-indah, itu semuanya diciptakan oleh Allah sebagai perhiasan bagi bumi. Dan manusia pun demikian juga, manusia ini perhiasannya bumi. Allah membuat manusia sebagai hiasan dari bumi ini. Menjadi indah bumi ini ketika ditempati oleh manusia. Karena manusia akan membangun di situ yang tadinya tanah kosong, hutan belantara seperti di Kalimantan Timur sana, tadinya hutan yang apa namanya? Itu kalau hutan bilangnya apa istilahnya, Pak? Hutan yang lebat. Nah, hutan lebat di Kalimantan Timur dibongkar, dihancurkan semua pohon-pohonnya, ditebangi lalu dibikin ibu kota Nusantara alias IKN, tapi yang sekarang lagi mangkrak karena enggak ada duit untuk melanjutkan. Ya. Jadi rame karena ada manusia, jadi ada hiasan. Sampit ini dulu sepi. Ini Jalan Kopi Selatan ini yang saya lewati 10 tahun yang lalu kira-kira. Tahun 2000 ya 10 tahun lebih. 2010, 2009 saya lewat Jalan Kopi Selatan ini naik sepeda motor dinas. Dulu saya dapat sepeda motor dinas pertama kali di sini. Anak-anak teman-teman saya yang sekarang enak-enak datang langsung dapat R3. Dulu saya dapat sepeda motor.
Suzuki gebrek itu. Suzuki apa namanya itu? Apa ya? Udah bebek Suzuki merah itu apa namanya? Sebelum Jupiter. Apa? Siapa yang tahu motor itu? Ada tuh motor Suzuki enak banget tuh sebetulnya, tapi sekarang udah nggak keluar lagi. Apa namanya lupa. Habis itu baru dapat itu motor bekas itu. Motor udah lama, itu kendaraan saya pertama kali bertugas di Sampit. Tapi nggak apa-apa, masih enak dapat motor, bukan dapat sepeda. Terus habis itu diganti motor baru, Jupiter. Wah, itu lebih enak lagi, Pak. Tahu ya, motor Yamaha Jupiter. Yang satu lagi Yamaha apa aja lupa. Enak lupa. Hah? Oh, Mio kan belakangan, Pak. Dulu kok tahun 2004 kok, 2004 awal. Ya, itu saya melewati Jalan Kopi Selatan, mau yang sekarang tembus ke tempatnya sebelum rumahnya Pak Agus ini. Mana Agus? Oh, si urip tuh Agus. Ya wis syukur, alhamdulillah. Mau melewati jembatan yang dekat apoteknya Mas Teguh itu dulu jembatan kayu itu, hanya bisa dilewati oleh motor. Ya, masih ingat ya? Ya. Belum ada jembatan seperti ini. Sekarang jadi ramai Kopi Selatan. Ya karena ada manusia tadi membuat hiasan sepanjang Kopi Selatan ini. Bikin rumah-rumah tinggi-tinggi bagus-bagus itu. Nah, dokternya rumahnya seperti kandang garasi aja di sini nih. Sementara bidan di sana rumahnya besar. Bidan Bu Nuriati apa siapa namanya itu. Rumahnya besar itu. Pak dokternya spesialis loh, padahal rumahnya kecil. Itu bukan rumah sendiri pula. Gak apa-apa, gak punya rumah gak apa-apa Pak, santai aja. Nanti kita punya rumah di surga Pak. Masya Allah, rumah di surga itu jauh lebih bagus daripada rumah kita yang di dunia ini. Seberapapun mahalnya rumah kita. Jadi tenang saja, tenang ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai hiasan bagi bumi, linabluwahum, untuk menguji mereka manusia semuanya, ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Nah, jadi kita diciptakan oleh Allah dan segala hiasan bumi diciptakan oleh Allah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manusia ini. Itu supaya Allah menguji kita, untuk menguji kita siapa di antara kita ini yang baik amalnya, yang paling baik amalnya atau paling ikhlas amalnya. Jadi Allah akan melihat kita, Allah selalu melihat kita setiap hari. Siapa di antara manusia yang paling baik amalnya, dilihat oleh Allah tiap hari. Nanti dikasih rapotnya ketika kita mau meninggal dunia. Ya. Lalu kata Allah, bumi yang indah ini nanti, wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, la ja'iluna ma'alaiha, sungguh kami akan menjadikan ma'alaiha, apa saja yang ada di atasnya, apa saja yang ada di atas bumi ini nanti akan kami jadikan sa'idan juruza, sa'idan tanah lapang, tanah yang luas, juruzan yang kering, yang tandus, yang tidak bertanaman lagi, yang tidak bertumbuh-tumbuhan lagi, yang tidak ada bangunan-bangunan indahnya lagi, karena sudah hancur semua. Itu. Lalu Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi pada 2 ayat berikutnya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau Muhammad mengira, menyangka, anna ashabal kahfi warraqim, bahwasanya penghuni gua itu dan pemilik batu tulis itu, kanu min ayatina ajaba, mereka adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, yang ajaib. Karena orang-orang Yahudi beranggapan bahwa cerita tentang Ashabul Kahfi dengan rokimnya dan cerita tentang Zulkarnain, ya nanti kita akan belajar ceritanya. Cerita tentang Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi juga, itu sesuatu yang ajaib, yang aneh. Tapi kata Allah,
Oh Muhammad, kalau engkau Muhammad mengira bahwa peristiwa tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan agamanya karena dikejar-kejar dan dimusuhi oleh raja dan seluruh warga kerajaan di masanya, mereka demi menyelamatkan agamanya rela meninggalkan hiruk pikuk duniawi untuk uzlah, untuk mengasingkan diri di sebuah gua yang tidak pernah ditempati oleh manusia manapun demi menyelamatkan agama mereka. Mereka uzlah ya ke gua yang bernama gua gua Al-Kahfi tadi, gua. Nah, gua itulah gua yang dimasuki oleh sekelompok pemuda tadi sebagai bukti sejarah bahwa ada kekuasaan Allah yang pernah terjadi di sana, di mana 7 atau 5 orang pemuda tadi yang masuk ke dalam gua tadi, mereka itu ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7 orang pemuda masuk ke gua tadi, lalu mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Masya Allah, tidur 309 tahun nih. Aku tidur dari malam, tidurnya aku jam 2:30 Pak. Bahkan aku gerobakan, astagfirullahaladzim, udah kesiangan ini, astagfirullah. 2:30 baru tidur ya. 3, 3:30, 4, 2 jam tok itu. Aku pikir tadi sudah maghrib gitu. Astagfirullah. Ya, jadi saudara, Allah mampu berbuat apa saja, termasuk membuat orang tertidur 390 tahun dan mereka dalam keadaan utuh jasadnya. Tertidur itu. Kemudian mereka dibangunkan oleh Allah setelah ganti kekerajaannya. Kekuasaannya ganti, kerajaannya ganti. Mereka ditidurkan oleh Allah ketika rajanya zalim dan mereka dibangunkan ketika rajanya sudah berubah, sudah ganti pemerintahan, kerajaan rajanya adil. Itu peristiwa, itu bukan peristiwa yang ajaib Muhammad. Yang lebih ajaib adalah Al-Qur'an ini. Semua ayat Al-Qur'an ini ajaib, mengherankan manusia bagi yang paham. Peristiwa tentang penciptaan langit dan bumi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Peristiwa tentang adanya alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, ya. Semua ciptaan Allah itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengherankan. Itu Al-Qur'an itu lebih mengherankan lagi daripada cerita tentang Ashabul Kahfi dan lain-lain ini. Lalu Allah bercerita, awal mulanya sekelompok pemuda tadi, kata Allah, ketika awal fityah telah mengungsi berlindung sekelompok pemuda itu ilal kahfi faqalu, ke dalam sebuah gua itu, ke dalam gua itu, lalu mereka berdoa di depan pintu gua. Doa mereka, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana wahai Tuhan kami, atina berilah kepada kami, min ladunka dari sisimu, rahmatan rahmat, berilah rahmat dari hadapan engkau, dari sisimu langsung ya Allah. Maksudnya mereka akan masuk gua, ya Allah berilah rahmatmu kepada kami. Kami masuk dalam gua itu, di dalam gua ada apa kami tidak tahu. Ada kalajengking kah, ada ular besar kah, ada apa kami enggak tahu. Tapi kita minta rahmatmu ya Allah. Lindungilah kami dalam gua ini selama kami bersembunyi di sini. Jangan sampai orang-orang di luar sana pada tahu kami bersembunyi di sini ya Allah. Gitu. Ya. Terus wahai lana min amrina rasada, dan sediakanlah untuk kami dari urusan kami ini rasadan, petunjuk yang benar, kebenaran atau petunjuk yang benar, tuntunan yang benar. Berilah kepada kami dari apa yang menjadi urusan kami ini Allah, menyelamatkan keyakinan kami ke gua. Harus hidup dalam gua, berani keluar dari gua, karena kalau keluar ketahuan orang-orang kerajaan akan dibunuh mereka. Nah, mereka berlindung pada Allah, masuk ke dalam gua, lalu berdoa seperti itu. Nah, ini 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Lalu marilah saudara-saudara saya ajak menuju kepada 10 ayat yang terakhir, dan itu termasuk 10 ayat yang penting dari surat Al-Kahfi ini.
Ini ayat 100 mana ya, dari mana ya? 97 sampai 98. Nah, 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi ini dimulai dari ayat yang ke-101, karena surah Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat. Jadi 10 ayat yang terakhir itu mulai dari ayat 101. Ya. Tapi sebelum masuk ayat 101 ini, Allah berfirman dulu pada ayat sebelumnya. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Dan kami pasti akan menghadapkan, akan memperlihatkan, akan mendatangkan jahannam, neraka jahannam yauma idzin, pada hari itu, pada suatu hari, yaitu hari kiamat nanti, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, aradon ardo, dengan sebenar-benar menghadapkan. Wa aradna jahannama yauma idzil kafirina arda, dan kami Allah benar-benar akan menampilkan, memperlihatkan, menghadapkan neraka jahanam di hari itu nanti Muhammad kepada orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa neraka itu ada, sehingga mereka hidup tenang-tenang saja padahal mereka kafir. Ini diawali dengan sini, dengan ayat ini. Lalu pada ayat berikutnya, alladzina, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang kanat, ada, ayunuhum, mata-mata mereka, fi ghita'in an dzikri, mata atau penglihatan mereka dalam tutupan, an dzikri, dari peringatanku. Jadi menurut ayat Al-Quran, definisi atau takrif, kalau bahasa Arabnya takrif, kalau bahasa Indonesianya definisi, itu juga bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris itu, dari kata definition itu kan, jadi bahasa Indonesianya jadi definisi. Jadi yang dimaksud dengan orang kafir, kata Allah dalam ayat ini ya, nanti ayat yang lain beda lagi. Orang-orang yang kafir adalah alladzina kanat ayunuhum fi ghita'in an dzikri, orang-orang yang penglihatan mereka ada tutupnya. Jadi penglihatan mereka ditutupi oleh Allah. An dzikri, terhadap peringatanku, terhadap Al-Quran. Jadi orang kafir itu Pak, ada yang mempelajari Al-Quran, tapi mereka nggak tahu isinya, nggak tahu maknanya, karena oleh Allah ditutup, nggak dikasih kepahaman, nggak dibukakan ilmunya, nggak ada kasyaf dari Allah. Lawannya ghita itu kasyaf. Orang yang diberi oleh Allah ilmu kasyaf itu bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Kalau aku nggak punya ilmu itu. Ya, kembali ke sini ya. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang penglihatan mereka ada tutupnya terhadap peringatanku. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu mendengar. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak mampu mendengarkan Al-Quran. Saya menyampaikan Al-Quran ini, kalau di luar sana ada orang kafir, nggak paham apa yang saya omongkan, itu nggak paham. Kalau saudara nggak paham juga kepada omonganku ini, padahal aku menyampaikan Al-Quran, berarti sampean juga masih kafir. Waduh, wae. Dibilang, Pak, Bu, jangan buang sampah sembarangan. Sampean buang sampah sembarangan, berarti kafir iki. Kafir amalane maksudnya. Kafir amalan. Kafir itu ada dua macam. Kafir i'tiqadi, kafir keyakinannya, dan kafir amali, kafir amaliyahnya. Amalannya amalan orang kafir. Orangnya mengaku beriman tapi amalannya kafir. Itu sama saja itu. Dua-duanya akan masuk neraka. Cuma yang satu kekal, yang satu sebentar.
Yang kafir amalannya kalau sampai mati nggak ditobati, nggak berhenti, masuk neraka juga. Dia mampir 1 hari mungkin atau setengah jam. Setengah jam di neraka itu berapa lama Pak? 1 hari sama dengan 1000 tahun ya Pak. Ya, ini. Nah, lalu pada ayat berikutnya 10 ayat yang terakhir ini. Afa hasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Afa hasiba, adakah maka telah mengira, adakah maka telah menyangka? Siapa yang menyangka? Alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka masih kafir itu, ayyattakhidhu ibadi, bahwasanya mereka mengambil hamba-hambaku min duni aulia, dari selain aku, pelindung-pelindung. Apakah maka orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka mengambil hamba-hambaku selain aku sebagai pelindung-pelindung mereka? Hei, orang-orang yang kafir yang mengambil hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah sebagai pelindung mereka, ketahuilah itu salah, keliru. Pelindung kamu, auliamu, walimu, kalau Allah itu wali, pelindung kamu itu hanya Allah saja. Penolong kamu hanya Allah saja. Kalau ada manusia menolong kamu, karena Allah yang membuat manusia tadi menolong kamu. Kalau tidak karena Allah yang menggerakkan hatinya, dia tidak menolong kamu. Nah kalau penolong-penolong selain Allah itu banyak, dan itulah yang dijadikan dijadikan sebagai keyakinan mereka bahwa ada selain Allah yang bisa dijadikan sebagai pelindung. Lalu mereka menuhankan selain Allah. Nah, mereka yang menuhankan selain Allah mengira bahwa itu semua adalah hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh mereka sebagai penolong-penolong mereka. Ketahuilah wahai orang-orang kafir yang seperti itu, inna a'tadna jahannam, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahannam lil kafirin, bagi orang-orang kafir, nuzulan ada dua macam ya artinya, sebagai tempat tinggal, ada yang mengatakan sebagai hidangan. Kami sediakan neraka jahanam sebagai hidangan mereka, sebagai persembahan mereka, sebagai tempat tinggal mereka. Nah, ini ayat yang pertama dari 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Apa makna ayat ini? Kenapa Allah berfirman seperti ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi 2 hari lagi yang akan datang, insya Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.